Dari Pak Deddy Novi, sebagai aktivis, saya identifikasi kecenderungan corak Islam di Indonesia terbagi dua. Islam Abangan dan Islam Nawasib, kata beliau. Bagaimana Islam Muhammadi SAW menyikapi hal tersebut? Terima kasih Pak Deddy. Saya kira dari jawaban, dari pertanyaan beliau ini sudah ada jawabannya. Pertama, kalau terbagi ke dalam dua kubu, maka Islam Muhammadi itu tidak berada dalam satu pun di antara dua kubu itu. Di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah ya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya tidak termasuk ke dalam dua kubu, jadi tidak dapat menyikapi, kecuali Pak Deddy mengatakan ada tiga kubu, Islam Abangan, Islam Nawasib, dan Islam Muhammadi. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Pertama, menisbatkan Islam pada Islam Muhammadi SAW itu pun adalah satu ujian tersendiri. Ketika kita menisbatkan kepada nama penuh berkah baginda Nabi SAW, ada tanggung jawab yang kita pikul. Amanah teramat berat yang kita emban. Kita mesti betul-betul menjaga diri, menjaga akhlak, menjaga lisan kita, pembicaraan kita, menjaga jari kita dari mengetik sesuatu yang menyakiti orang lain, bernada tinggi, keras, kasar. Islam Muhammadi itu bukan hanya mengikuti Islam yang sesuai menurut kita diajarkan baginda Nabi, tidak. Tetapi bagaimana kita mengamalkan yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi itu dan mendatangkan keberkahan. Berkah baginda Nabi apa? Rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat untuk seluruh alam, apapun makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan semua. Itu Islam Muhammadi itu adalah Islam yang menebarkan rahmat. Ya, tidak mungkin. Karena itu saya berangkat dari situ saja dulu, karena boleh jadi kita menganggap Islam kita Muhammadi, tapi ternyata kita masuk ekstrim dua yang dimaksud oleh Pak Deddy itu. Mungkin kita ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kalau abangan yang dimaksud adalah hanya mengenal Islam dari luarnya saja, apa bedanya kita kalau tidak mendatangkan rahmat untuk alam semesta? Kita pun mengenal hanya dari luarnya saja. Kalau Nawasib itu Islam yang ekstrim, yang fanatik misalnya, apa bedanya kita? Kalau klaim kita terhadap Islam Muhammadi itu menyalahkan Islam-Islam yang lainnya, apa beda kita dengan Islam Nawasib itu? Kita mengatakan Islam kita Islam Muhammadi, tapi kita menyalahkan pemahaman kelompok yang lain, apa bedanya kita? Semua itu berproses. Jadi lalu kita bagaimana mengatakannya? Islam kita apa? Ya mudah-mudahan begitu saja, insya Allah jangan sampai terjatuh pada tadi dua kubu itu, hanya memahami dari luar atau menjadi ekstrim dan menyalahkan kelompok yang lain. Kita berusaha saja, ikhtiar saja, kita punya hujah yang kemudian kita yakini, tapi kita tidak bisa dengan mudah menyalahkan keyakinan dan pendapat orang lain. Mungkin di antara rahmat yang Allah Ta'ala sebarkan melalui baginda Nabi SAW itu adalah penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Itu bisa kita maknai Islam Muhammadi juga. Bukankah di Mekah dan di Madinah Islam hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain? Begitu. Dengan Nasrani, bahkan ketika hijrah yang pertama dikirimnya itu ke Habsyah, ke negara Nasrani. Nah, itu saya kira Islamnya Rasulullah SAW, para keberkahan rahmat itu tidak dibatasi pada kubu-kubu yang ada saja. Terima kasih Pak Deddy. Terima kasih. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.